Halo pemirsa, kembali berjumpa bersama saya Regina Mangkei. Kali ini kita dalam dialog khusus bersama tamu undangan spesial kita, seorang wali kota. Ini wali kota yang sangat gaul, paling gaul di Sulawesi Utara, pemirsa. Sekarang ini agak-agak sibuk, suka live di TikTok. Tentunya udah kenal ya siapa. Ini dia sudah bersama saya, Wali Kota Bitung, Bapak Insinyur Maurits Mantiri. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Luar biasa ya, ini pemerintah kota Bitung jauh-jauh datang dari Bitung Pak ke Jakarta. Ini untuk promosi Festival Pesona Selat Lembe. Sebenarnya apa tujuan yang ingin dicapai? Iya, memang kalau lihat dari kunjungan wisatawan asing kita tahun-tahun ini sudah mulai meningkat. Karena kerjasama dengan berbagai pihak dan ditopang oleh masyarakat. Nah, karena itu sekarang kita targetnya pertama memperbaiki objek-objek wisata, fasilitas diperbaiki. Sehingga yang diperlukan sekarang adalah kunjungan daripada orang lokal, masyarakat Nusantara untuk meramaikan. Nah, mix ini akan meningkatkan kesejahteraan kami. Kalau banyak orang Bitung datang, makanya dunia UMKM kita akan pasti bergairah. Karena banyak orang-orang Bitung pulang kampung, termasuk warga Kawanua, ingin melihat Festival Pesona Selat Lembe yang sudah dikemas begitu apik oleh event organizer orang Bitung juga. Dengan pengisi acara juga kebanyakan Bitung, tapi kalau untuk penyanyi kita ambil dari luar. Oh, berarti ada special guest juga ada dari special luar. guest dari luar yang kita ambil, tentu yang akan sangat menarik. Kalau kemarin kita ambil Samrut, ya tentu ini ada sesuatu yang lain juga yang kita upayakan, kelasnya tidak skala berbeda. Mungkin bisa kasih bocoran sedikit Pak, ini Festival Pesona Selat Lembe masih seperti tahun-tahun kemarin? Apakah memang ada apa, parade kapal? Ya, parade kapal. Kemudian kita udah ada combine juga dengan yang namanya Digital Nomad yang mulai bulan September. Dan kemudian ada Festival Lembe Street International Choir. Jadi baru ada juga festival kegiatan berlanjut ke kegiatan-kegiatan kolintang. Festival juga. Dalam satu kesatuan untuk event organisernya Festival Pesona Selat Lembe. Nah, luar biasa, berarti memang pemerintah Kota Bitung betul-betul mengakomodir kreativitas anak-anak Kota Bitung ya Pak. Oke, luar biasa. Tadi menarik juga ya, ada bilangnya nomad Pak ya, digital nomad ya. Iya, nomaden ya. Iya, karena memang Kota Bitung ini juga salah satu visinya jadi kota digital Pak ya. Ini apa yang dipersiapkan pemerintah Kota Bitung dalam rangka hal Karena tersebut? mereka kan yang ada di Canggu ini ada 50.000 orang. Ini target pasar menurut kami. Karena kami diberitahu oleh seorang tokoh nasional, Pak Wali kalau dapat kesempatan bantu, dia akan bantu agar digital nomad yang tinggalnya di Bali ada 50.000 orang itu bisa pindah ke Bitung. Nah, yang bersambut kami dipertemukan dengan seorang konsultan yang notabene spesifik bicara tentang tahulah jaringan yang digital nomad. Karena mereka nggak mau pakai influencer untuk mempromosikan. Dan karena itulah kemudian dia langsung kemudian berkomunikasi. Uji coba pertama 100 orang akan didatangkan bulan September, tinggal di Bitung selama sebulan karena mereka rata-rata tinggalnya itu lama, makanya dia cari kelas-kelas homestay. Oleh karena itu kami sementara mengeducate masyarakat yang mempunyai homestay dengan fasilitas yang cukup agar mampu dan ditinggal oleh para digital nomad ini. Mereka ini kan rata-rata konsultan profesional atau yang kerja di dunia teknologi. Turis asing Pak atau domestik Indonesia atau dari luar negeri? Dari luar negeri. Yang 100 ini dari luar negeri. Oh, luar biasa. 100 orang ini. Dan akan tinggal di Nah, Bitung dia janji kalau sebulan. dia sukses dan mereka sukses senang di bulan September ini tahun 2024 itu jamin 1 tahun selama 1 tahun 12.000 orang akan datang ke Kota Bitung untuk tinggal. Luar biasa. Karena itu kami menganggap menyampaikan kepada seluruh stakeholder, semua SKPD yang terkait dengan pekerjaan ini untuk fokus dan eksekusi. Jadi mempersiapkan kita melatih warga masyarakat karena seperti working space-nya ini. Itu kan memang restoran-restoran yang didesain. Kemudian co-living-nya, tempat-tempat tinggal yang maunya satu-satu. Karena kalau bareng-bareng itu kan banyak, besar biayanya. Dia kasih harga yang pas, sebulannya berapa. Nah, dari sisi pemerintah kan untuk visanya sekarang sudah mulai ada sampai 15 tahun. 5 tahun. Nah, 5 tahun ini kita berupaya dan ini kesempatan supaya mereka bisa tinggal lebih lama di kota kami dan bisa menikmati alam wisata atau objek wisata yang kita miliki. Kira-kira apa-apa saja Pak kita kan potensi yang ditawarkan? Diving, ada hutan, ada juga kuliner. Kalau kuliner kan sudah pengakuan. Jadi kota kuliner, baru kota kreatif. Jadi kita juga kreativitas. Kemudian digitalisasi kita. Ada beberapa tempat yang notabene wifi-nya sudah oke.
salah satu syarat mereka harus memiliki jaringan dengan kecepatan minimum 50 Mbps. Nah, karena itu kami percepat juga bagaimana agar jaringan-jaringan internet di Kota Bitung ini bisa terfasilitasi, paling tidak mereka bisa mengupayakan mengoperasikan 50 Mbps. Oke, berarti itu betul-betul yang kemarin ya, yang Iya. menjadi salah satu janji kampanye Bapak ya, Iya. yang 1000 titik wifi sekarang udah 80% Pak ya, 80% sudah mau tercapai tercapai. ya, karena memang ada apa? Hambatan masih dapatan Iya, titik, kendala-kendala. tapi dari aspek bisnis ternyata yang paling utama. Walaupun dari aspek bisnis vendor, bukan dari kami. Kalau anggaran kami sudah siap, tapi vendor kemudian meminta karena mungkin dari perkembangan, harga dan lain sebagainya. Nah itu kan kita harus bicarakan lagi. Karena Pak Moritz kan kalau orang dulu ya, dulu orang kenalnya kan Kota Bitung ini kota cakalang. Iya. Iya. Sekarang ini di rebranding lagi ada kota digitalnya. Sebenarnya mau dibawa kemana Kota Bitung? ya paling tidak kita melihat prospek jauh ke depan bahwa tidak tutup kemungkinan pariwisata adalah salah satu andalan dan kemudian kuliner tetap harus menjadi andalan. Oleh karena itu tentu saja kita tidak akan meninggalkan tentang simbol cakalang ini. Karena ini sumber bahan pangan. Kementerian Pertanian saja bicara tentang pangan. Artinya pangan ini sangat betul-betul diperlukan. Nah, selain kita mempersiapkan pangan, tapi dari aspek pariwisata ini kan ada juga keunikan di sini. Kota yang penuh dengan ikan dengan aktivitasnya, tetapi juga notabene mereka bisa melihat langsung prosesingnya. Karena semua produk-produk ini kan dikirim ekspor ke luar negeri. Dan oleh karena itu produk ikan kaleng kita sangat dikenal di dunia. Nah, karena itu kita satukan, selain berwisata, mereka bisa melihat juga produk perikanan kita maju, rakyat kita otomatis. Karena pariwisata ini kan seperti kuliner. Contoh pisang goreng, seperti yang saya sebutkan tadi. Otomatis kan rakyat kecil bisa jual. Sepanjang dia telah terpenuhi dari aspek higienis dan sanitasinya. Nah, higienis sanitasi ini kerja kita. Mengeduket rakyat kita agar kalian kalau kerja yang namanya higienis begini. Best praktisnya begini. Nah, kalau kalian kerja dengan higienis dan dipercaya oleh calon pelanggan, pasti laris. Kalau dia laris, maka ini kesempatan. Kesempatan juga sudah diberikan oleh Pak Gubernur. Ya kan? Dengan didorong tentang adanya jalan tol oleh Pak Presiden. Dari bandara tinggal 20 menit. Orang Manado juga bisa berpindah ke Bitung belanjanya. Nah, ini yang kemudian bersama wali kota dan seluruh jajaran kita berupaya agar ada terobosan-terobosan bagaimana meningkatkan kunjungan orang ke Kota Bitung. Kalau kunjungan orang meningkat, otomatis mereka belanja meninggalkan uang, ya tingkat pertumbuhan ekonomi kita pasti tergerak. Ya, dan memang bisa dilihat ya dari pencapaiannya kepemimpinan MMH kemarin secara angka waktu 2 tahun kepemimpinan itu luar biasa ya, semuanya meningkat Pak. Nah, tadi kan kita sudah lihat ya mengenai Festival Pesona Selat Lembeh ini di Sarina, antusiasme masyarakat sangat luar biasa Pak ya. Nah, kira-kira nanti untuk yang datang ingin ditawarkan apa saja Pak? Ya targetnya paling tidak mereka pulang kampung, bisa belanja-belanja di sana. Karena kalau target orang asing kita ada kedatangan kapal, kita datangan turis secara langsung dan sudah ada yang mendaftar. Kita kedatangan untuk yang lomba choir. Ini kan orang asing. Kalau dia orang paling tidak dari Korea sudah mendaftar. Nah, pas mereka datang kan kelihatan kotanya rame dan kotanya masih original alamnya dan kita perkuat tentang aspek atraksinya. Nah, ini latihan lah di Jakarta. Kalau mereka sudah tampil di kota Jakarta, paling tidak menjadi barometer kapasitas, ukuran, kemampuan mereka yang bisa ditampilkan kepada banyak orang. Selain bawah lautnya Pak, ada lagi yang lain? Kita ada hutan, Flores itu yang sangat terkenal juga, hutan Tangkoko itu, bawah lautnya juga. Ada temuan-temuan baru lagi oleh para turis kemarin yang ikut menyelam dan kemudian memberitahu kepada kami bahwa surga alam bawah lautnya sungguh-sungguh sangat menarik. Kalau dulu kan cuma dikenal dengan mark dive, tapi di luar Pulau Lembeh ternyata alam bawah lautnya juga indah, walaupun ada di dinding-dinding. Nah ini dan kemudian ada lokasi yang notabene di sana ada ikan hiu oleh para penyelam profesional. Ini ternyata yang menjadi tantangan. Kemarin kita sempat lihat dolphin juga, lumba-lumba. Padahal di dalam selat. Iya. Di luarnya itu ada hiunya. Dan kalau waktu saya tanya kepada si penyelam profesional yang kita pakai, dia bilang, Pak Wali, kalau daerah selam itu tidak ada ikan hiunya, itu tidak begitu terlalu menarik. Malah kalau ada ikan hiunya itu menarik para profesional divers itu akan datang. Dan jumlah mereka di dunia sangat banyak. Jadi jangan sampai yang biasa-biasa aja, yang kurang tidak menarik. Iya.
Ya pokok keunikan dan pengalaman akan mereka temukan kalau datang di Bitung. Sesuatu yang berbeda dengan tempat yang lain. Ini semua sektor kayaknya disapu jagat sama Pak Moritz. Iya. Kemarin juga kayaknya di pertanian Pak itu ada yang ditanam itu varietas baru itu yang apa Iya. serai wangi ya Pak? Ya, Serewangi. Heeh. Baru kemudian kita ada nanti bersama-sama dengan Pak Gubernur untuk tanam pohon seho ini apa? Pohon nira. Oh, nira. Sepanjang jalur batas antara hutan lindung dan tanah pasini. Supaya masyarakat tahu bahwa ini sudah memasuki hutan lindung. Baru kemudian mengembangkan buah-buah juga. Tadi kemarin pas pulang ini pasti kita bahas dengan Kadis Kehutanan Provinsi untuk bibit-bibit yang kita akan ada klaster kita khusus buah-buah di daerah Ranowulu itu. Buah-buah apa itu Pak? Ya macam-macam buah-buah, aneka ragam buah-buah yang bisa tumbuh di Kota Bitung. Oh, Kalau mangga kan sudah pasti. Oke. Tapi buah-buah lain juga pasti banyak. Oke, tadi juga Pak di sambutannya dikatakan bahwa di pendidikan juga diperhatikan ada ribuan anak Kota Bitung yang sampai dapat beasiswa itu Iya, Pak. itu meningkatkan jumlah anak Bitung yang kuliah. Karena kalau jumlah mereka kuliah banyak, otomatis SDM kita bagus. Nah, karena kalau kita menyampaikan yang tadi kerja-kerja pariwisata atau kerja-kerja digital atau pabrik itu tidak di backup oleh sumber daya, maka pasti kita tidak akan mampu memanfaatkan yang namanya bonus demografi. Ya bonus demografi ini kan bisa menjadi berkat tapi bisa menjadi mudarat. Ya. Ketika jumlah penduduk produktif itu lebih banyak tapi tidak ditopang dengan tingkat pendidikan, itu bisa menjadi bahaya bagi kita. Nah, kami melihat ke depan ini harus diwaspadai. Karena itu kami memberikan kesempatan beasiswa kepada anak Bitung yang mau ambil S1 dikasih gratis 1.000 orang. 1.000 orang. 1.000 orang. Kalau yang ke luar negeri kan ada. Oh. Sudah dikirim sebelumnya. Berarti belajarnya di mana Pak? Yang S1 itu? Yang S1 itu kuliahnya di mana? Bisa di Unsrat, Oke. bisa di Universitas Manado, dan universitas swasta yang ada di Kota Bitung saja. Tapi dikatakan Bapak katanya dari penghematan yang di SKPD itu bagaimana Pak? Iya kan banyak seperti ini kan kalau kita sudah mulai nanti dengan working from anywhere, Oke. dengan pendekatan kantor wali kota secara dunia maya, dengan komunikasi by Google Meet, Ya. maka pasti ada banyak penghematan. Penghematan ini yang kita alihkan untuk menjadi kegiatan yang produktif. Kalau kegiatan-kegiatan yang kurang produktif, ya kita sampaikan kepada Pak Sekda, dipindah-pindah aja lah. Kalau kita bisa beli yang konkret bibit, ya bibit buah atau bibit tanaman atau hortikultura itu dibagi-bagi ke rakyat aja. Seperti kemarin kita hemat-hemat, akhirnya kita bisa belanja daging. Kasih daging di hari Natal, Tahun Baru, kasih daging di Idul Fitri, kasih daging di Idul Adha, Menarik. ataupun kegiatan. Nah itu semua karena kita hemat-hemat. Dan satu-satunya memang ya untuk pemerintah di Iya. Sulawesi Utara yang Kita kan bagi-bagi harus daging. membuat menyenangkan hati rakyat masing-masing. Caranya bagaimana? Ya itu cara kita. Dan memang berarti sejalan sama visinya Pak Moritz Iya, yang buat mereka Bitung tersenyum. digital ya. Iya. Iya. Tapi Pak, kedepannya berarti memang akan diseriusi seperti yang dikatakan Bapak tadi, penghematan mungkin rapat-rapat yang di hotel-hotel berbintang dikurangi, akan menggunakan digitalisasi Ya. seperti itu Pak. Rapat-rapat itu yang kita bilang tadi pendekatannya baik melalui aplikasi Google Meet. Kita bisa breakout room kan? Iya. Ruang utamanya kantor wali kota. Kalau kita akan rapat spesifik itu ada breakout room. Nah di ruang itu kita kasih waktu 30 menit 1 jam. Iya. Kalau jadi ada daerah kelurahan kita terjauh itu kan di Lirang, kalau di Pulau Lembeh atau di daratan di Batu Putih. Dengan pendekatan Google Meet ini, mereka tidak perlu datang lagi ke kita. Iya. Cukup dari kantornya dia ikut rapat dan hasilnya lebih efektif. Jadi dia langsung paham dan dia ada di kantor. Karena kalau mereka itu sering datang ke kantor utama, berarti kantornya dia kosong. Tidak ada lurah di sana atau pejabat yang ditinggal situ. Nah, baik Google Meet ini dia bisa kerja dari kantor aja. Kalaupun kita nanti dapat izin untuk kerja dari mana saja, orang bisa ketemu kita dengan akses Google Meet. Jadi dari mana saja dia bisa berkomunikasi dengan saya. Makanya kalau mereka pakai Google Meet, saya by TikTok. Oh. Jadi mereka Kembali lagi masyarakat TikTok, kan ya. di anak-anak kan ada moderator, host kita di TikTok. Udah mulai di manage. Ya. Nah, dia mencatat kalau ada keluhan masyarakat yang disampaikan secara langsung by TikTok, ada anak buah kita yang mencatat. Ya. Dan itu ditransfer jadi list to do kita untuk kita monitor evaluasi di lapangan. Kenapa ini masih ada komplain masyarakat seperti ini? Ya, menarik. Sebelum kita bahas soal TikTok, tadi kan kita bahas soal Google. Saya lihat juga pemerintah Kota Bitung ini intens berhubungan dengan Google Indonesia. Ya. Ada apa, Pak? Ya, karena memang kalau untuk Google for Education sudah sementara jalan. Kita menggunakan cloud, daripada kita belanja lagi, dia udah ada, kita tinggal sewa.
dan keamanan terutama terjamin. Dan kemudian dia satu perusahaan yang istilahnya bonafit. Ini terkait apa Pak? Digitalisasi pendidikan atau apa? Kita di pendidikan ada, di Smart City ada. Nah kemudian di aspek lainnya ya yang saya bilang tadi e-gov kita. Kalau e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik itu kan sebuah sistem. Tapi manfaatnya ada enggak? Nah manfaat-manfaat ini kerjasama dengan Google mulai dia urai-urai. Pak untuk ini kita bisa pakai Google Meet. Itu aplikasinya. Iya. Dan untuk yang ruang-ruang ketika masyarakat ingin melapor kita pakai aplikasi ini Pak. Kalau chat antara sesama pegawai biar nggak bocor Pak dan dapat dipertanggungjawabkan kita pakai Google Chat. Kalau Bapak ingin simpan data, Bapak tidak perlu lagi beli yang mahal-mahal, Bapak cukup sewa ke kita cloud, Google Cloud. Ya kita pakai Google Cloud. Keamanannya mereka yang jamin. Oke, berarti ada kerjasama khusus. Iya. Jadi kalau dia terjamin, kami aman. Kalau dia pun bocor, jadi ketika ada APH datang, tinggal lihat data digitalnya. Tidak ada orang yang kemudian bisa menghapus begitu saja. Kita ada jejak digital, ketahuan siapa nanti yang kemudian menghapus aplikasi atau informasi yang sudah tercatat itu. Oke, baik. Generasi milenial yang suka main TikTok pasti sering lihat ya Pak Moritz suka live TikTok. Ada apa gerangan Pak ini? Tiba-tiba suka TikTok. Paling tidak kami sebagai pengambil kebijakan di kota kami memahami apa yang dirasakan oleh generasi milenial kita, Gen Z kita, atau netizen plus 62 kita. Kalau apa yang mereka rasakan, yang dengan ciri-ciri mereka ingin terbuka lebih jujur dan lebih cepat, kami juga paham. Mengerti apa kata-kata bahasa mereka. FBI aja mempelajari bahasa-bahasa mereka. Billing, mager, itu dia harus dipelajari. Kalau kita nggak paham, dia sudah komunikasi dengan kita, kita nggak tahu, ya bisa bermasalah nanti kita mengambil kebijakan yang tidak sesuai selera mereka. Oleh karena itu kami bisa menyelami perasaan mereka dengan mengikuti aktivitas kegiatan mereka. Mereka itu tidak mau berbohong. Jadi kalau kita berhadapan dengan mereka, kalaupun ada kesalahan kita, jangan coba-coba mencari alasan untuk menjawab. Lebih baik memperbaiki saja. Itu kesimpulan yang kita dapat. Tapi ada juga yang suka mengeluh di live TikToknya Bapak sekaligus tampung komplain. Ada seperti jalan berlubang, mereka mau beasiswa, nah itu kami salurkan. Ada anak muda kami yang milenial kreatif ini mereka tampung. Dari mereka tampung itu mereka rubah jadi list to do kami. Hal-hal yang akan kami lakukan. Nah list to do ini akan kami share ke grup informasi pemerintah kota. Tolong Kadis PUPR, Kadis Perkim ada minta tolong lampu jalan di sini mati, ya itu diperbaiki. Dan harus direspon feedbacknya. Setelah selesai ya kami berupaya feedback, memberi informasi kepada mereka. Oke, luar biasa karena memang kan sekarang ini di dunia digital ya, media sosial di mana-mana itu salah satu cara mendekatkan diri dengan masyarakat juga Pak ya. Iya. Yang paling unik yang saya ingat Bapak selama live di TikTok Pak, mungkin apa Pak? Yang bisa di-share ke pemirsa. Mereka rata-rata nggak percaya kalau wali kota main TikTok. Yang kemarin cuman saya viral batasi, ya. Saya sekarang batasi kalau tengah malam nggak akan lagi. Kecuali ya ada ruang waktu di luar daerah, kita cuma ingin ketemu dengan warga kita. Sekalian kalau kita ada koin lebih kita korun, harta karunnya dibagi-bagi. Bicara soal koin, penasaran koinnya Pak Wali Kota berapa banyak ya? Boleh dilihat Pak? Iya, dilihat koin-koin itu biasanya kalau kita kan kemarin ada live. Live itu kan ada pendapatan. Iya. Ya kemarin pendapatan kita kan hampir 13 juta. Wih, hampir 13 juta. Kita tidak terambil uangnya, kita tukar koin. Dapat koinnya sekitar 50.000 koin, nah itu kita ikut main PK kalau itu. Itu bantu-bantu kawan aja. Bantu-bantu kawan sambil bisa mendengar kadang-kadang keluhan-keluhan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Mereka ingin lebih mendekatkan diri. Kalau koin-koin yang lain kita batasi sesuai kapasitas kita. Oke, luar biasa. Yang terakhir Pak mungkin ada imbauan, undangan juga untuk warga Kawanua di luar Sulawesi Utara mungkin ya untuk ke Festival Pesona Selat Lembeh nanti. Pulang silakan. kampung, mari kita orang pulang kampung. Saling bantu dengan daerah asal kalian, paling tidak di Kota Bitung atau lebih luasnya Provinsi Sulawesi Utara. Kami tidak kerja lagi untuk khusus Kota Bitung, tapi menjadi bagian daripada satu Provinsi Sulawesi Utara. Mari kita orang sama-sama pulang kampung di saat-saat ini agar supaya kota kita atau provinsi kita makin bergairah masyarakatnya untuk bisa menciptakan produk-produk hasil karya mereka dan kita yang belanjakan. Kalau kita belanja, pasti mereka ada pendapatan, ekonomi kita
akan baik. Luar biasa, itu dia. Terima kasih banyak Terima kasih. Pak Moritz ya, ini Wali Kota Bitung, luar biasa dengan berbagai program. Dan jangan lupa ya nanti, bulan Oktober tanggal berapa Pak? Mulai tanggal 4 Oktober 4 sampai Oktober. 10 Oktober. Sampai 10 Oktober, mari Joka Kota Bitung ada Festival Pesona Pesona Selat Selat Lembe. Terima kasih banyak Pak Moritz sekali lagi ya. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita pemirsa. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Regina Mangkai pamit, kawan Wati Fitorang PTV. Sampai jumpa.